Perkenalkan, nama saya Ferry Faisal. Saya alumni S1 Peternakan di Unpad dan S2 Peternakan di Unpad, jurusan Nutrisi Ternak. Jadi untuk sekarang ini saya terjun langsung di bidang sapi, dan untuk sekarang di bidang sapi itu sebetulnya susah gampang, Pak. Susah gampang itu karena penyakitnya semakin sini semakin banyak. Dari mulai PMK, SE, LSD dan lain-lain gitu untuk sekarang. Makanya agak susah diprediksi untuk misalkan untuk sapi. Kalau misalkan untuk gampangnya hampir sama kayak ayam, Mbak. Sama kayak ayam itu kan, kalau ayam kena satu, yang sakit biasanya yang satu ikut kena. Biasanya kayak gitu sekarang untuk sapi, Pak. Keadaan sapi sekarang untuk populasi ya. Kalau untuk populasi udah sangat berkurang semenjak sebelum PMK datang di tahun 2021-2022, Pak. Sekarang populasinya udah tambah sedikit karena banyak sapi yang dipotong paksa dan lain-lain. Yang keduanya, kalau misalkan untuk PMK itu nggak akan dengan sistem sekarang, nggak akan hilang sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. Karena dari sisi vaksinasinya tidak seintensif dulu. Terus yang keduanya, jalur distribusi sapi sekarang sangat masif. Makanya dari Jawa Timur bisa sampai kemarin, misalkan hari ini berangkat dari Jawa Timur, besoknya dalam waktu sehari bisa nyampe di Jawa Barat. Sementara virus PMK itu kan nempel dari satu, misalkan ke baju aja nempel, makanya penyebarannya itu cukup cepat gitu. Untuk sekarang ini, makanya di tahun sekarang karena sapi untuk kurban itu jadi sedikit, makanya harga pembelian di bibit juga sekarang udah naik hampir 1 sampai 2 jutaan. Jadi kalau misalkan karantina, sebetulnya sapi yang baru itu lebih baik di karantina di kandang yang terpisah selama minimal 14 hari. Karena kan masa inkubasi virus itu 14 hari, Pak. Kalau misalkan 14 hari tidak ada gejala yang menunjukkan PMK atau LSD, 15 hari yang selanjutnya itu, atau setelah 14 hari itu, nggak apa-apa disatukan dengan yang lainnya gitu. Jadi untuk ngambil aman aja. Kalau misalkan langsung disatukan, kita tidak bisa tracing virusnya gitu. Mana yang sehat, mana yang ininya, nantinya bakalan tercampur langsung. Kandang gitu ya. Akbar Farm kalau untuk kandang. Kalau untuk tempat di lokasi di Sijapati. Tapi kalau di Google Maps itu pada nyari biasanya sapi kurban Sijapati, Pak. Karena memang kan tagline-nya itu di Sijapati. Kalau untuk penggemukan sebetulnya di sini untuk sapi, kebanyakan sapi-sapi lama hasil penggemukan. Makanya dari sisi daging dan lain-lain biasanya lebih padat dibandingkan sama sapi baru, Pak. Kalau sapi baru biasanya masa dagingnya itu lebih ringan dibandingkan sama sapi yang udah lama di kandang. Tentunya dengan nutrisinya yang cukup, makanannya, Pak, ya. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk jenis ada simental, limosin, terutama kebanyakan sih silangan, Pak. Yang udah disilang-silang ya, antara simental dengan limosin, antara limosin dengan angus, ataupun yang kebanyakan sih yang udah disilang-silang, udah turunan ketiga, keempat, kelima. Kenapa banyak yang silangan? Karena untuk simental dan limosin, bobot poelnya itu di angka 400, biasanya kalau yang genetiknya murni 400 kilo itu masih pedet kalau simental limosin, Pak. Gitu. Kalau pakan di sini menggunakan konsentrat sama singkong, Pak. Kalau untuk pakan tambahannya, biasanya kalau konsentrat didasarkan pada persen bobot badan. Jadi contohnya kalau misalkan sapi 400 kilo, pemberian konsentratnya itu di angka 2%. Jadi kalau misalkan yang 400 kilo itu konsentratnya sekitar 8 kilo, Pak. Ditambah singkong. Kalau misalkan untuk seratnya biasanya kita kasih rumput atau enggak jerami. Kalau untuk pemeliharaan kesehatan, biasanya kalau untuk pembelanjaan, dimulai dari pembelanjaan dulu ya, Pak. Dari tempat asal sebelum dikirim ke sini udah divaksin. Nanti selang 1 minggu atau 2 minggu setelah di sini, setelah sapinya fit, kita vaksin ulang. Dikasih vitamin sama dikasih penurun panas. Biasanya kalau udah vaksin kan biasanya agak demam ya sedikit, makanya dikasih penurun panas. Setelah dari situ paling pemeliharaan kesehatan, kebanyakan vitamin, vaksin, obat cacing, Pak. Kebanyakan itu. Kalau yang di sini ya, kebanyakan sapi-sapinya itu udah peliharaan lama, Pak. Beda sama peliharaan baru. Meskipun kalau misalkan yang sapi peliharaan baru itu secara tongkrongan lebih besar. Secara tongkrongan, misalkan kalau bahasa Sundanya itu juguruknya lebih besar. Tapi secara bobot daging biasanya lebih kecil setelah turun daging, Pak. Kenapa kayak gitu? Karena untuk sapi yang di sini yang lama, jadi sapinya itu udah hasil penggemukan beberapa bulan sebelumnya. Makanya bobot dagingnya lebih bagus dibandingkan misalkan sapi-sapi yang baru. Yang paling utama sih itu sih, Pak, kebanyakan. Untuk tahun sekarang, khususnya di bidang sapi ya, tantangannya begitu besar gitu. Tantangannya begitu besar, dimulai dari penyakit yang semakin banyak, harga bibitnya semakin mahal, dan terutama tantangan kedepannya sapinya semakin sedikit.
Makanya untuk tahun-tahun selanjutnya belum bisa diprediksi untuk pembesaran sapi seperti apa, Pak.